Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak 1400 tahun yang lalu, Al-Quran telah menjadi pedoman hidup bagi miliaran manusia. Tapi, tahukah kalian bahwa di dalam kitab suci ini tersimpan sesuatu yang luar biasa? Sesuatu yang tidak hanya bisa dirasakan, tetapi juga bisa dihitung. Sebuah pola angka yang begitu rapi seolah-olah ada pesan tersembunyi di dalamnya. Angka-angka ini bukan sekedar kebetulan. Mereka mengikuti aturan yang tak bisa dibuat oleh manusia biasa. Apakah ini bukti bahwa Al-Quran bukan sekedar tulisan biasa, melainkan wahyu yang telah diatur dengan ketelitian ilahi? Inilah keajaiban angka dalam Al-Quran, misteri yang selama ini tersembunyi di depan mata kita. Mari kita mulai dengan salah satu misteri terbesar dalam Al-Quran, yaitu dengan angka 19. Angka ini pertama kali disebut dalam surah Al-Mudaththir ayat 30. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Namun, apa sebenarnya makna di balik angka ini? Apakah hanya sekedar angka atau ada pesan tersembunyi dari Sang Pencipta? Beberapa ulama dan peneliti telah menemukan pola yang mengejutkan, sebuah kode matematika yang tersembunyi dalam Al-Quran. Nah, mari kita lihat beberapa keajaiban angka 19 ini. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat pembuka setiap surat terdiri dari 19 huruf dalam bahasa Arab. Kedua, Al-Quran mulai diturunkan pada tahun ke-19 dari kenabian Muhammad SAW. Ketiga, jumlah total surat dalam Al-Quran adalah 114. Jika kita bagi dengan 19, hasilnya adalah 6. Sebuah angka bulat 19 dikali 6. Keempat, jumlah total ayat dalam Al-Quran adalah 6.346. Menariknya, jika kita jumlahkan digitnya, 6 ditambah 3 tambah 4 ditambah 6, hasilnya adalah 19. Kelima, kata wahid yang berarti esa muncul sebanyak 19 kali dalam Al-Quran, sebuah pengingat bahwa Allah itu Maha Esa. Apakah semua ini hanya kebetulan, ataukah ada pola tersembunyi yang dirancang oleh Sang Pencipta? Angka 19 bukan sekedar angka. Ia adalah bagian dari mukjizat Al-Quran, menantang akal dan menguatkan iman. Lalu, bagaimana dengan Anda? Apakah angka 19 ini mengubah cara Anda memandang Al-Quran? Di dalam Al-Quran selalu ada hikmah tersembunyi, dan angka 19 mungkin hanyalah permulaan dari misteri yang lebih besar. Keajaiban angka dalam Al-Quran bukan hanya tentang angka 19. Ada sesuatu yang lebih luar biasa, keseimbangan kata yang sempurna. Seolah-olah setiap kata telah dihitung dan ditempatkan dengan presisi yang luar biasa. Dunia disebut 115 kali dalam Al-Quran, akhirat juga disebut 115 kali. Malaikat disebut 88 kali, setan juga disebut 88 kali. Hidup disebut 145 kali, dan mati juga disebut 145 kali. Bagaimana mungkin kitab yang ditulis lebih dari 1000 tahun lalu memiliki keseimbangan yang begitu sempurna? Apakah ini kebetulan, ataukah ada tangan ilahi yang mengaturnya? Lelaki dan perempuan disebutkan masing-masing 24 kali melambangkan keadilan dalam penciptaan manusia. Kebaikan disebutkan 180 kali, sedangkan keburukan juga disebutkan 180 kali menunjukkan keseimbangan moral. Malaikat Jibril disebutkan 3 kali, begitu pula Mikail yang menunjukkan peran mereka yang seimbang dalam menyampaikan wahyu. Dengan keteraturan yang begitu presisi, Al-Quran tidak hanya menjadi pedoman hidup, tetapi juga bukti keagungan ilahi yang melampaui batas ruang dan waktu. Ketika dunia terus berubah, keseimbangan ini tetap abadi dan tak terpengaruh oleh zaman. Apakah kita pernah berhenti sejenak untuk memikirkan keajaiban ini? Ataukah kita terus berlalu tanpa menyadari bahwa setiap kata adalah pesan yang menunggu untuk diungkapkan? Dalam Islam, angka 7 sering dikaitkan dengan kesempurnaan dan kekuatan spiritual. Tapi, apakah ini hanya simbolisme? Atau ada rahasia tersembunyi di balik angka ini yang terhubung dengan struktur alam semesta itu sendiri? Di dalam Al-Quran, angka 7 berulang kali muncul dalam konteks yang mendalam. Langit ada 7 lapis, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Muluk ayat 3. Dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah?
Bumi juga disebut memiliki 7 lapis dalam surat At-Tolak ayat 12. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan menciptakan pula bumi seperti itu. Perintahnya berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Dan ketika manusia menjalankan ibadah haji, mereka mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam tawaf, serta berlari antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dalam sa'i. Namun, pola angka 7 ini tidak hanya ditemukan dalam ajaran Islam. Ilmu pengetahuan juga menunjukkan bahwa angka ini muncul dalam sebagai aspek alam semesta. Spektrum cahaya. Cahaya putih terbagi menjadi 7 warna utama dalam spektrum cahaya: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Musik dan getaran. Dalam sistem musik, ada 7 nada utama dalam tangga nada diatonis. Struktur alam semesta. Beberapa penelitian kosmologi mengungkapkan pola berulang berbasis angka 7 dalam distribusi galaksi dan medan gravitasi. Apakah ini semua hanya kebetulan? Ataukah angka 7 memang memiliki makna mendalam yang telah tertanam dalam struktur spiritual dan fisik dunia? Jika segala sesuatu diciptakan dengan keseimbangan dan keteraturan, mungkinkah angka 7 adalah salah satu kunci dari desain ilahi? Bukan hanya kata-kata, bahkan sejarah dalam Al-Quran juga mengikuti pola angka tertentu. Ketika kita melihat perjalanan para nabi, angka-angka tertentu terus muncul dengan pola yang mengesankan. Misalnya, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Angka 950 bukan sekedar angka besar, tetapi jika kita pecah, ini adalah kelipatan 19. Angka yang dalam penelitian matematika Al-Quran sering disebut sebagai angka dasar dalam struktur kitab suci ini. Lalu, mari kita perhatikan jumlah bulan dalam satu tahun, yaitu 12 bulan. Al-Quran menegaskan dalam surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya, bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauh Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dan bagaimana dengan perjalanan spiritual terbesar dalam sejarah Islam? Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi dengan pola angka yang menarik. Kejadian ini disebut dalam surah Al-Isra ayat 1, tepat di awal surah yang namanya berarti perjalanan malam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini juga terkait erat dengan angka 7, yang mewakili 7 lapisan langit sebagaimana dijelaskan dalam berbagai riwayat. Dalam Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi di setiap lapisan langit. Dari Nabi Adam di langit pertama hingga Nabi Ibrahim di langit ke-7. Dari angka 19 yang berulang, keseimbangan kata yang sempurna, hingga pola angka dalam peristiwa besar, semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah ini adalah bukti bahwa Al-Quran memang datang dari Tuhan? Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.